setan itu berkonsentrasi pada pelanggaran, itu masalahnya. Yang dicari adalah bagaimana supaya manusia celaka. Itu kerjaan setan. Ada sudah koalisi, sudah deket, tahu-tahu mau deklarasi tinggal 3 hari, pasti ada pemainnya. Pokoknya gimana caranya supaya berantem. Tapi justru setan untungnya dari menyaksikan berantem. Kalau gak ada orang berantem, rugi setan. Rekening dosanya gak nambah dia. Prestasinya kurang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami berfirman, wahai Adam, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri dan ia termasuk golongan yang kafir. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana atau di surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Dan kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga, kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Makhluk atau manusia apabila dalam keadaan susah biasanya suka ngajak temen, tapi kalau sudah seneng biasanya ngumpet. Banyak orang yang silaturahmi ketika dia sedang punya utang, tapi kalau lagi banyak duit ngunci pintu karena takut ada orang yang, ini Bu Penny biasanya, kalau saya biasa itu. Dalam ayat lain dikatakan, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a illal musallin.
manusia itu memang produk yang dibikin karakternya itu labil, berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazua. Kalau ditimpa keburukan, tentu buruk versi dia. Dia ngadu kemana-mana, cerita mulu. Ketemu temen ini, doain saya ya. Ketemu ini, saya mah gak tahu dah, gak enak banget nih, cerita. Itu lagi susah. Pokoknya semua orang itu ya jadi penting. Tapi wa idza massahul khairu, kalau sudah ketempelan enak, mani'un, memprotek diri. Makanya nanti kalau orang-orang yang susah itu rumahnya nggak ada pagernya. Tapi kalau udah kaya pagernya, itu dia. Ada nggak yang pagernya tinggi? Ditambahin pecahan beling atau kawat berduri, kan itu. Illal musalli, kecuali orang yang rajin sholat. Nah iblis kayak gitu. Iblis itu ditugaskan Allah supaya usjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia terusir. Aman Adam dari musuhnya. Allah firmankan, wa qulna ya Adam uskun anta, menengok siro, wa zaujuka, dan juga istrimu. Tidak bilang tinggallah kamu dan istrimu, tidak. Maka terjemahan yang di situ menjadi kurang lezat karena memang terpaksa harus seperti itu. Menghilangkan satu kalimat, satu kata. Harusnya kan begini, tinggallah kamu dan juga istrimu al-jannata. Tidak langsung uskuna antuma itu. Tinggallah kamu berdua, kamu dan istrimu. Ini yang kemudian melahirkan bebasan orang Jawa yang namanya istri itu swarga nunut neraka atau ini surga. Tinggallah kamu dan istrimu juga. Tapi dibatasi uskun, ada anta dulu. Supaya seolah-olah ada jarak bahwa yang menentukan tempatnya itu suami, gitu. Istri ikut. Al-jannata yang dalam swarga. Tinggal kamu di situ sama istrimu. Yang kedua, menariknya di dalam Al-Quran itu nama istri Adam nggak disebut namanya siapa. Penting. Coba perhatikan, nanti kita akan sampai pada kesimpulan yang menarik. Tidak disebut namanya, tapi zaujuka, pasanganmu. Sudah berapa kali saya sampaikan di sini, Al-Quran tidak mengatakan istrimu karena tidak ada zaujatun di dalam Al-Quran. Kalau di dalam bahasa Arab sehari-hari, suami zaujun, istri zaujatun. Beda. Zaujun itu untuk laki-laki, istri itu zaujatun, perempuan. Itu kalau dalam bahasa Arab sehari-hari, sampai hari ini. Tapi dalam Al-Quran, suami ya zaujun, istri juga zaujun. Nah, tentang Nabi Zakaria, wa aslahna lahu zaujah. Seperti itu. Jadi tidak dibedakan. Kan filosofisnya udah sering saya sampaikan ya.
Kalau untuk membicarakan perempuan biasanya tinggal nambahin tak doang. Tak marbutah. Marbut, tak tertutup. Kalau satu orang perempuan marbutotun, terikat. Misalnya kita ngomong laki-laki itu mansur, perempuan mansuroh, laki-laki nasir, perempuan nasiroh. Ada tak bulat yang tertutup. Memang perempuan begitu. Aslinya dua. Satu, tanda fisik. Tanda fisik. Hanya kalau nanti perempuan hiya tadhabu. Kalau laki-laki huwa yadhabu. Itu bedanya. Kalau tadhabu, dia perempuan, she is going, dia tadhabu. Itu titiknya dua di atas. Tapi kalau laki-laki yadhabu, ada juga dua titiknya tapi di bawah. Nah itu nggak usah dicari-cari. Kenapa kok seperti itu? Dulu aslinya nggak ada. Quran itu nggak ada titiknya dulu. Bisa jadi penambahan titik itu oleh Abul Aswad Ad-Du'ali itu filosofisnya itu. Tetapi jangan dianggap kosong, itu ilham dari Allah. Kalau Nabi wahyu, ilham dari Allah sehingga keterima dan mudah. Coba kita bikin huruf sendiri sekarang, nggak akan laku. Coba bikin huruf sendiri, nggak laku kita. Sekarang ada Quran yang ditambah dengan warna merah, kuning, hijau, ribet kita, ya, tandanya merah, ada bacaan ini. Saya tanya hukumnya apa? Hukumnya merah. Tuh. Sekarang ada kan yang ramai banget ya, yang mudah-mudahan sih pada sebagian orang jadi mudah. Menurut saya tambah susah. Nah, karena walaqad yassarnal Qur'an lidzikri. Quran sudah dibikin mudah sama Allah. Perempuan titiknya dua di atas, laki-laki titik dua di bawah. Dimanapun cari. Seperti itu. Maka tadhabu dan yadhabu. Nah, karakternya apa? Kalau satu perempuan itu tak marbutoh. Tak marbutoh itu tak yang tertutup gini. Ini kayak gini. Amidun. Perempuan hamidatun. Jangan harus dihapus. Nih, tak marbutoh. Laki-laki nasirun. Perempuan nasiratun. Ini tak nih. Artinya apa? Tak tertutup. Mesti jadi perempuan sendiri. Emang perempuan kalau sendirian pendiam. Mentalnya pendiam, diem mulu. Ini titiknya dua nih. Tuh. Maka kalau laki-laki itu yadhabu, laki-laki. Nih, tuh titiknya dua. Kalau perempuan tadhabu, tuh. Nih, ini perempuan nih, cewek nih. Di atas. Secara fisik seperti itu. Nah, karakternya marbutoh. Tertutup. Terikat. Memang perempuan begitu, kalau sendirian pendiam mulu. Coba aja, datang ke rumah kita sendirian dia, diem, tertutup mulutnya. Tapi kalau sudah jama, nasirotun, nih, terbuka taknya. Kalau udah terbuka, udah perempuan banyak, rumpi mulu. Nah itu, terbuka, wah semuanya. Perempuan tuh, dah lah, itu kebahasaan biasa sudah kita obrolin dulu ya. Tuh. Mungkin filosofisnya seperti itu. Satu perempuan nasiratun, dua perempuan nasirotani, tiga perempuan nasirotun. Udah ramai banget, ngabis-habisin halaman, lega banget itu. Wazaujuka di Quran tidak disebutkan zaujatun, zaujun. Artinya apa?
Dari sini saja Quran sudah mengajarkan kesetaraan laki-laki dengan perempuan. Kan ada kesan istri, suami, tuh beda kan? Orang pasangan, udah. Kalau sama-sama pasangan itu masing-masing butuh dan masing-masing melengkapi. Baut dengan mur, mana yang lebih penting? Baut apa mur? Sok kita pakai mobil, bautnya ada, murnya nggak ada. Hah? Diikat aja pakai karet itu nggak bisa, nggak bisa. Maka ketika dikatakan oleh Allah bahwa suami itu zaujun, istri itu zaujun, artinya kedua-duanya sama perlunya dan sama derajatnya. Jangan bedakan laki-laki dan perempuan. Dah. Tinggallah kamu dalam al-jannah. Seperti saya sampaikan bahwa kata al-jannah itu asalnya berarti adalah kebun yang subur ya. Tetapi ketika orang akan menafsirkan tuh dirubah bayangan dulu. Umumnya ulama mengatakan bahwa yang namanya al-jannah itu adalah surga. Kalau surga, ini terlanjur kata-kata surga ini. Karena terjemahnya kata surga, sudah bayangan kita hilang bumi. Kan itu. Surga, udah sono. Nah, karena kata surga ini sudah tidak membumi, maka nanti berpengaruh ke bawahnya. Maka para ulama berbeda pendapat di sini. Sebagian mereka mengatakan bahwa jannah itu adalah bimakna surga, tapi ada yang mengatakan bahwa jannah itu bimakna taman tanah yang subur di bumi. Itu. Perdebatan panjang. Loh, kalau misalnya zaman Nabi Adam itu sudah ada sorga, Adam tinggal di sorga dan bukan di bumi, berarti sorga sudah ada. Kan jadi masalah itu. Berarti sorga sudah tercipta sebelum manusia ada. Ya, kata Ahlus Sunnah wal Jamaah, buktinya mana? Uiddat lil muttaqin, wis den cawiske. Geus disadiakeun, sudah disiapkan. Berarti sebelum manusia mati, sebelum kiamat datang, surga sudah ada. Dan itu nanti diperkuat beberapa argumen. Satu, tentang Nabi Idris katanya pernah masuk surga, tapi itu kita tinggalkan nantilah bahasanya lain. Yang kedua, Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj mampir ke, berarti surga sudah. Nah itu dia, surga itu yang pernah ditempati oleh Adam. Katanya itu pendapat yang pertama. Pendapat kedua, bahwa yang dimaksud dengan surga itu adalah ya surga kebahasaan. Jannatun, taman, kebun lah, kebun yang subur. Di Quran banyak lapat jannah. Seperti kaum Sabah, jannatan ya yamini wa shimalin, dua kebun kanan dan kiri, jannah kebun. Tidak terjemahkan dengan surga di situ. Wakula min harqadan haitsu syi'tuma, dan silakan kamu makan apa yang berlimpah di dalamnya sekehendak kamu, wala taqrabu hadhihi syajarata, dan kamu berdua jangan mendekati satu pohon ini saja. Fatakuna minadh dhalimin, sebab itu akan menyebabkan kamu menjadi orang termasuk golongan orang zalim. Yang boleh dimakan, perintah makan dulu ya. Perintah dulu apa larangan dulu? Makan. Tapi berarti yang dibolehkan dengan yang dilarang banyakkan mana? Ya. Nah, prinsipnya semua yang ada diciptakan Allah itu, yang terlihat oleh manusia, yang bisa dimakan manusia, boleh dimakan. Asalnya, semua boleh. Kecuali yang ada larangan. Jadi nanti kalau ketemu makanan ini boleh dimakan nggak? Cari aja Quran dan sunnahnya, tidak ada larangan, makan, sudah itu isinya. Itu nanti diperkuat oleh ayat sebelumnya. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah yang telah menciptakan untuk kamu semua yang di bumi, untuk kamu. Al-aslu fil asya' al-ibahah.
Menurut asalnya segala sesuatu yang di bumi itu boleh dipakai. Hatta yadulla dalil ala khilafi. Sampai datang dalil yang menyalahinya atau yang melarangnya. Jadi yang dimakan oleh Adam di surga itu lebih banyak apa yang dilarangnya yang banyak? Yang banyak yang halal apa yang haram? Nah, fa'azallahumas syaitan. Lalu setan menggelincirkan dia. Setan itu berkonsentrasi pada pelanggaran, itu masalahnya. Yang dicari adalah bagaimana supaya manusia celaka. Itu kerjaan setan. Orang yang mau kawin, sudah deket, tinggal transaksi kawin, tiba-tiba pecah. Itu pasti ada pemainnya itu. Ada sudah koalisi. Sudah deket, tahu-tahu mau deklarasi tinggal 3 hari. Berubah. Pasti ada pemainnya. Ya, udah ada ya. Memang pekerjaan dia. Pokoknya gimana caranya supaya berantem. Tapi justru setan untungnya dari menyaksikan berantemnya orang. Kalau gak ada orang berantem rugi setan. Rekening dosanya gak nambah dia. Prestasinya kurang. Maka dalam kehidupan nyata kita seringkali menyaksikan apabila menjelang acara-acara kontrak politik, menjelang acara-acara pilpres, itu suka ada dadakan bikin acara yang gede-gede. Di mana-mana ya, karena memang para calon-calon itu kan butuh. Ini caleg ini butuh, kita bikin acara maulid yang besar-besaran, semua calegnya nyumbang, panen kan, tanpa ada audit. Itu bohid-bohidnya, udah itu nanti bikin kesel aja kita ya, nggak usah. Makin tambah luka aja. Setan berkonsentrasi pada segala sesuatu yang membuat manusia tercela. Di antaranya tadi, dia akan memutarbalikkan hukum dengan cara-cara yang tidak bisa dipahami manusia. Hebat, sangat tinggi. Jadi setan itu bukan bodoh, pinter. Mungkin kalau gelar profesor udah berapa lah, sekarang kan cuma baru profesornya 1 kan, ini berpuluh-puluh nih. Dia memutar balik kata, memutar balik fakta. Fa akhrajahuma mimma kana fi. Lalu setan mengeluarkan keduanya dari tempat di mana Adam dan Hawa berada. Itu. Mimma kana fi. Yang mengeluarkan Adam dari surga Allah apa setan? Yang mengusir Adam dan Hawa dari surga Allah apa setan? Ayo, Allah apa setan? Nah disinilah sebab yang mengusir dari sorga itu adalah Allah, tapi keluarnya kebijakan Allah mengusir Adam dan Hawa gara-gara sudah pecah kongsi Adam dan Hawa. Adam dan istrinya pecah. Padahal tadinya sudah komitmen membangun koalisi, membangun rumah tangga. Pecah kongsi ngono iku. Kira-kira siapa pemainnya? Tapi masalahnya menarik, ini satu pohon ini loh. Coba dilacak pohonnya di mana sekarang? Jangan main-main. Kira-kira pohon ini, pohon larangan itu, lebih dahulu apa Adam duluan? Kira-kira sudah ada pohon dulu baru pertemuan Adam dan Hawa, atau Adam dan Hawa ada baru ada pohon? Nah, penunggu pohon itulah
Ini jangan kemana-mana ya. Oh, nanya politik ke saya. Sallallahu Muhammad. Jadi yang mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga adalah Allah, tapi keluarnya SK karena Adam melakukan pelanggaran, dan pelanggaran kesepakatan, pelanggaran konstitusi itu karena godaan waspada. Dan kampanye setan bukan main-main, menawarkan kebesaran. Adam dan Hawa bukan malaikat, bukan, dia manusia. Tapi kata setan apa? Ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini. Tuhan kalian tuh melarang kalian mendekati pohon ini kecuali justru kalau kamu makan buahnya kalian berdua menjadi pasangan malaikat yang ideal. Wow. Ya sudahlah. Adam jadi Adamnya, jadi suaminya, Hawa jadi istri, wakilnya, istrinya gitu loh. Itu bisikan saya. Setelah masuk malah berantakan. Yes. Nisbatnya mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga kepada setan. Wah, setan kuasa. Jangan begitu. Ini artinya mana syariat, mana hakikat. Ustaz Taufik yang berangkatin haji siapa? Hah? Allah. Tetapi datangnya undangan Allah karena Ustaz Taufik sudah memenuhi persyaratan. Kenapa memenuhi persyaratan? Karena kerja diterima oleh negara. Itu dia. Sebab. Jangan suka menghilangkan sebab ya. Nggak boleh. Dan menyebutkan sebab kadang-kadang otomatis. Tidak musyrik di situ. Gabah musyrik. Saya nih kalau nggak ada ini nih udah sakit deh. Awas, waspada. Jika pengertiannya adalah saya menggunakan batu cincin ini karena di dalamnya ada energi yang baik sehingga badan saya sehat. Tapi kan ngomongnya panjangan ngomong begitu. Kamu yang nyembuhin siapa? Berkah sama dokter Hengki saya sembuhnya. Musyrik nggak? Enggak. Itu bicara fakta lahiriah. Tapi hakikatnya adalah tanya, kamu berobat sama siapa kok bisa sembuh? Yang ngobatin siapa? Hakikatnya si Allah yang menyembuhkan. Cuman saya kan ke rumah sakit kemudian diobatin sama dokter Hengki. Kepanjangan ngomongnya. Itu. Fa'azallahuma syaitan. Setan mengeluarkannya, menggelincirkan dia. Padahal bukan setan. Fa'akhrajahuma. Kemudian setan mengeluarkan keduanya. Kecuali kalau fa'akhrajahuma dibagi kalimatnya. Kalau mau dibagi kecuali ya, tapi itu lemahlah. Fa'azallah, maka menggelincirkan siapa? Setan. Huma akan Adam dan Hawa. Fa'akhrajahuma. Fa'akhrajahuma apa mengeluarkan? Siapa yang mengeluarkan? Saya mengeluarkan? Ayo. Ini ihtimal bisa Allah, bisa syaitan. Tapi kalau dengan setan, Allah terlalu jauh. Maka setan menggelincirkan keduanya dari surga itu, lalu Allah mengeluarkan keduanya. Tapi itu yang lazim ya. Terjemahan situ apa? Silakan lihat. Nah, terjemahnya udah salah. Coba terjemah yang lain. Ya kemana salah itu? Maka terjemah kalau ingin menikmati Quran bahasa aslinya. Fa'azallah. Nah, maka menggelincirkan.
Siapa? Setan, ya kan? Huma, akan keduanya, Adam dan Hawa. Fa akhraja huma. Dan ini kita potong aja ya, bilang kepanjangan. Fa akhraja, maka mengeluarkan siapa? Huma, akan keduanya, Adam dan Hawa. Fa azalla, moko menggelincirkan huma ing Adam dan Hawa. Sopo asyaitonu, setan. Yang azalla itu setan. Anha, saking swarga. Fa akhraja, maka ngetokake sopo. Maka dia juga mengeluarkan. Siapa dianya? Hah? Seandainya Allah ini, maka nanti harus ada fa akhrajahumallah. Enggak ada kan? Terjemahan itu memang sih benar, tapi kurang nikmat. Akan nikmat seperti ini. Fa'azala, maka menggelincirkan huma akan Adam dan Hawa. Siapa? Asyaiton, setan. Anha, dari surga. Fa'akhroja, maka mengeluarkan siapa? Adam dan Hawa. Mimma, dari apa-apa, karena yang ada siapa Adam dan Hawa, fihi, dalam ma. Itu terjemahannya. Jadi kalau begitu yang mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga siapa? Setan. Tapi benarkah ketika digoda oleh setan dia keluar surga? Nah, keluar dari surga karena ada perintah Allah, fakhruj. Jadi jangan suka kita gampang memusyrikan orang. Sekarang gampang banget musyrik orang itu ya. Lupa syariat. Kita yakin pada Allah, tapi ikhtiarmu mas. Ikhtiar perintah, tawakal juga perintah. Tapi yang disebut tawakal setelah ikhtiar. Orang lupa. Jangan takut, maju aja. Ikhtiar mas, teorinya yang kamu disemprot air, apa namanya, water cannon, kamu merem gitu loh. Hindari itu. Allah, maju aja. Belas. Ngono yang ngono nih ngaco. Ngono. Nah, qulnah bitu. Nah, di sini. Turunlah kamu semua, al-hubut. Nah, ini berhubungan dengan tadi ya, dengan jannah. Perhatikan kembali. Al-jannah itu maknanya dua kan? Iya, pertanyaan dulu. Mengapa setan yang berada di luar surga kok bisa masuk gitu? Katanya surga kan aman banget ya. Masuk surga nggak ada security-nya. Kan itu pertanyaan juga kan? Lah iya juga ya. Baik, kita akan bayangkan dulu bahwa ini surga di atas langit. Wah itu, ini satu. Gimana sih gambar surga? Gini aja dah. Ini bumi nih. Nah, ini surga di atas langit lah, subur. Kok bisa ya setan yang sudah diusir dari sini bisa balik lagi, bisa masuk lagi? Aneh toh? Dari sini sebetulnya sudah mulai terbaca oleh pikiran kita, rasa-rasanya yora loh yo. Tapi nanti ada penjelasan. Setan jatuh, ini kira-kira jatuhnya kemana nih? Ke bumi apa ke planet lain? Jangan bayangkan bahwa bumi, bulan, bintang tuh dekat seperti gambar ini. Dekat digambar, melihat dari bawah dekat banget. Itu jaraknya miliaran kilometer kan? Udahlah itu kelamaan daripada pusing kita kan.
Yang penting setan keluar dari surga, tinggallah Adam dan Hawa berdua di dalam surga. Kok setan bisa masuk? Lah maburnya bagaimana? Apa jangan-jangan ada surga sebelah sini yang tapi fasilitasnya kurang gitu loh. Ini kan VIP-nya ini yang ya mungkin kelas apa melati lah gitu. Enggak, dia keluar dari surga, sudah keluar dari jannah itu. Nah di sini ada keterangan dalam Bible bahwa kata Bible ular datang, kemudian setan tuh naik kendaraan ular. Jadi ada kendaraan politiknya bisa masuk ke istana itu. Dan hebatnya masuk istana, setan jadi penasehat. Waduh. Kalau sekarang namanya depresi, Dewan Pertimbangan Presiden, ya gitu loh. Pantimpres gitu loh. Nah, ini ilmu loh. Kok bisa ya lawan politik masuk istana? Ini. Waduh. Ya hati-hati. Orang kalau sudah musuh, kamu bawa di kantor kelurahan, ngerusak nama baikmu, menghancurkan programmu di luar kemampuan nalarmu. Senyumnya ramah, nyajiin airnya bagus, datangnya pagi-pagi, ketemu runduk, Allah di belakang nikung, nelikung, setan itu. Dan itu bukan edel-edel. Setan itu adalah ahli ibadah. Kalau sekarang mungkin mursyid thariqah lah kira-kira begitu. Atau kiai lah gitu, atau ustadz lah. Kalau guru privat nggak laku. Cuma guru privat ngajar Iqra nggak bakal didengar sama Nabi Adam juga. Tapi ini syekh masuk ya jadi penasehat, diterima. Mungkin waktu itu Adam cium tangan juga mungkin gitu ya. Dah biar kita nggak punya pikiran kemana-mana ya. Ini udah ngaji tafsir ya, tafsir kekinian lah, bukan kekonoan. Hah? Iya, ya itu nggak akan ketemu di mana-mana, di Quran adanya. Katanya masuknya itu dibawa oleh ular. Ular itu makhluk yang tidak punya kaki, tapi kusit licin dan mulutnya beracun. Walah itu politisi itu kebanyakan mulutnya beracun. Ada kendaraan politiknya masuk ke dalam, mewakili partai tertentu atau ormas tertentu atau suku tertentu, apalah, pokoknya tertentu gitu. Dah. Nah, maka ketika turun ke bumi, nah ini kata turun tadi kan? Kan tafsirnya dua. Ada turun yang mengatakan bahwa apa? Bahwa surga itu adalah kawasan bumi. Tadi saya nggak nyebut ya. Jannah itu kebun biasa saja, kebun di bumi gitu. Dan nanti kalau Jannatu Adnin, saya tertarik ada kata Jannatu Adnin di Quran tuh. Di Quran tuh ada Jannatu Adnin, Jannatu Adnin. Terjemahnya apa? Taman surga Eden, surga Aden, Taman Eden. Bayangan kita di sana. Kalau kita baca dalam Bible, tentu kita bukan beriman, tapi setidaknya dia juga punya sejarah yang bisa kita pertimbangkan. Adnin itu dalam bahasa kitanya Eden. Kalau jannat itu adalah taman, nah tempat tinggal Adam itu Jannatu Adnin, itu taman Eden di Yaman, di daerah Yaman. Silakan dibuka di Google. Taman Eden di mana itu? Lihat di petanya, itu di Yaman. Subur banget, hebat banget. Kalau tidak salah Yaman Utara apa Selatan itu. Sampai sekarang masih ada kota Eden, masih ada.
Masih ada? Ada di situ? Sok dicek di mana petanya. Nah habis kuota kok ikut ngaji lah jangan. Jadi kalau begitu ini ada di kawasan bumi. Nah jannah tuh di sini. Gimana sih kalau gambar petanya tuh saya rumit juga lah. Ini kan tahunya Pulau Jawa aja itu. Ini ya. Sini nih kayaknya nih. Nah, sekitar sini nih kayaknya nih. Ya pokoknya di Yaman ya. Yaman. Jannatu Adn adalah Taman Eden. Tanah subur di namanya daerah Eden. Jannatu Adnin. Gak apa-apa ini kan apa namanya kajian. Silakan nanti dikritisin apa-apa. Nah, jika Adam berada di langit, maka ihbitu, kata hubut itu artinya apa sih? Turun dari keluar, jangan turun dulu. Keluar dari tempat yang lebih tinggi. Tapi nanti di ayat lain fakhruj minha, ukhruj, keluar. Nah, kebanyakan kita konsentrasi hanya di sini. Maka bayangannya Adam di langit, di surga, jatuh ke bumi. Itu kira-kira hancur enggak? Hancur enggak? Ini pramugari tahu kan? Kira-kira hancur enggak? Tapi Allah Maha Kuasa. Sudah. Ini kajian sepotong-sepotong supaya kita mikir. Ini karena ihbitu diartikan dengan turun dari tempat yang tinggi. Tapi di tempat lain fakhruj minha, setan keluarlah kamu. Berarti kata hubut dengan ukhruj harus disatukan. Artinya apa? Dia keluar tapi dari kawasan yang lebih tinggi ke kawasan yang lebih rendah. Tinggi berarti pegunungan, yang rendah berarti daratan biasa, atau dalam arti lain dari tempat yang indah, tempat yang subur, tempat yang hebat ke tempat yang kualitasnya lebih rendah. Kira-kira yang benar yang mana? Yang benar Adam jatuh dari surga di langit atau dia keluar dari satu kawasan ke kawasan lain? Yang mana kira-kira? Keluar dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi itu pendapat minoritas ulama. Mau bertahan dengan pendapat orang banyak? Gak masalah. Disinilah kemudian para ulama muhakkik tidak cemas ketika mengkritik dan mengkritisi satu kesimpulan yang sudah hidup selama sekian ratus tahun karena menemukan celah. Ini diragukan kebenarannya. Ini adalah pendapat Abu Muslim Al-Asfahani, seorang mufassir yang rasional, tapi menyalahi pendapat mayoritas ulama. Nah, beda dengan mayoritas kafir enggak? Enggak sih. Malah kita ternyata sekarang menerima pendapat minoritas barusan kan? Yes. Jadi kalau begitu Adam dan Hawa juga iblis rombongan pertama ya, rombongan pertama, imigran pertama iblis kan, pindah dari sini ke kawasan luar. Nah itu rombongan transmigrasi pertama tuh iblis. Ya. Sebetulnya dia nggak pengen transmigrasi, wong di Jawa masih subur gitu pikirannya gitu. Tapi terpaksa karena melakukan kesalahan.
Nah, kemudian baru gelombang kedua Adam dan Hawa dan istrinya. Tuh. Dah. Jadi yang benar kira-kira turun dari langit ke bumi atau pindah dari satu kawasan ke kawasan lain? Turun apa pindah? Dah lah, silakan aja. Ba'dukum li ba'din adu. Sebahagian kamu akan menjadi musuh bagi yang lain. Siapa? Setan bermusuhan dengan Adam dan Hawa. Tapi Adam dan Hawa pun keturunannya nanti saling bermusuhan. Ditambah satu lagi dalam tafsir Tobari bahwa yang dimaksud adalah Adam, Hawa, iblis dan ular. Iblis dibenci oleh Adam dan Hawa karena sudah menghina keturunan Adam dan Hawa. Pertama kan, dia akan dibikin dari tanah. Yang kedua, sudah menipu dengan pengajiannya. Iblis ngasih pengajian kan? Tafsir lagi. Ayat yang turun pada Adam ditafsirkan oleh iblis, diamalkan oleh Adam, diikuti, akhirnya Adam celaka. Makin kesel banget itu Adam Hawa. Ente lagi udah dulu gue maafin, masuk ke dalam malah rusak rumah tangga saya lagi. Nah, itu kesalahan iblis, setan. Adam melakukan kesalahan karena juga melanggar aturan Allah gara-gara digoda. Nah, setan salahnya apa? Dia mau menjadi partai tunggangan setan, itu aja. Kendaraannya. Maka semua yang terlibat di dalam kejahatan, apakah dia pengirim narkoba, yang jualnya, yang bawanya, termasuk supir mobil yang ngangkutnya, hukumnya sama. Bagaimana kalau ada 3 orang membunuh 1 orang? Kan ada 3 orang yang gebukin orang sampai mati, ada. Maka hukumnya tidak sulit, 3-tiganya hukumnya sama. Dan awas, kalau hukum tidak ditegakkan nanti ada surga yang akan hilang. Aceh. Tegas. Kalau tidak ditegakkan hukumnya, maka daerah itu akan kembali menyala. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa tegas dan tegak, bijaksana. Nah, ya udah itu aja ya. Sudah jatuh semua. Pesan Allah sederhana. Ditegur oleh Allah, fatalaqa Adamu mir rabbih kalimatin. Ada 2 kemungkinan ini maknanya. 1, Adam ditegur, kemudian tobat, lalu diterima. Yang kedua, Allah yang ngasih kalimatnya, nih teksnya. Kalau begitu terbuka kemungkinan, doanya langsung diberi Allah. Yang kemungkinan kedua, ada juga doa itu adalah memang dari lisannya Adam mir rabbihi kalimatin. Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin. Yang paling mudah adalah bahwa termasuk kalimat yang dia baca juga datangnya dari Allah. Dan terakhir, udah kamu turun semua, turun bareng kabeh, wis. Statusnya sama. Keluar, jangan tinggal di sini dah. Kamu bikin kacau aja. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Jika nanti datang petunjuk dariku, faman tabi'a hudaya. Siapa saja, kamu setan, kamu Adam, kamu Hawa, siapa saja yang mengikuti petunjukku, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dia tidak akan cemas menghadapi hari depan dan tidak akan terus tenggelam dalam kesedihan. Masih diberi harapan oleh Allah. Ini untuk kita semua para pendosa. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan,
ulang-ulang ayat ini. Siapa yang nurut dengan firmanku, dia akan selamat, dia akan bahagia, tidak akan tenggelam dalam kesedihan, dan tidak perlu cemas menghadapi hari depan. Ini pesan untuk kita semua, karena kita adalah anak cucu Adam dan Hawa. Al-Fatihah.